Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3B. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran 1. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Kupu-kupu adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri kupu-kupu sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu terasa lelah? Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu kupu-kupu, di dalam syair lagu tersebut terdapat simbol persegi dan persegi panjang. Untuk lirik persegi dinyanyikan pendek, dan untuk lirik persegi panjang dinyanyikan panjang. Nah, jadi dalam kita bernyanyi ada nada yang dinyanyikan pendek dan ada juga nada yang dinyanyikan panjang. Setelah kita perhatikan lagu tersebut, ternyata kupu-kupu memiliki ciri-ciri dapat bergerak, yaitu dengan terbang dan memerlukan makanan. Makanan dari kupu-kupu adalah menghisap madu atau nektar dari bunga-bunga yang sedang mekar. Selain hewan kupu-kupu, burung juga termasuk makhluk hidup. Burung memiliki beberapa ciri yang sama dengan kupu-kupu. Mari kita lihat pada kolom pertama, yaitu ciri-ciri kupu-kupu. Kupu-kupu dapat bergerak karena kupu-kupu memiliki sayap dan bergerak dengan cara terbang. Kedua, kupu-kupu membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanan kupu-kupu adalah madu atau nektar dari bunga yang sedang berkembang. Kemudian, kupu-kupu juga bernafas. Kupu-kupu bernafas menggunakan trakea. Selanjutnya, kupu-kupu berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Baik anak-anak, kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu ciri-ciri burung. Burung dapat bergerak dengan cara terbang. Burung juga membutuhkan makanan, dan salah satu jenis makanan burung adalah biji-bijian. Ada juga burung yang memakan jangkrik atau buah-buahan. Burung bernafas dengan paru-paru, tapi jika sedang terbang, burung bernafas dengan pundi-pundi udara. Burung juga berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Semua makhluk hidup pasti bernafas. Kedua, makhluk hidup itu bergerak. Contohnya, kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Seperti manusia, itu juga tumbuh dan berkembang. Keempat, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Kelima, makhluk hidup itu berkembang biak.
Makhluk hidup berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kemudian, selanjutnya adalah makhluk hidup peka terhadap perangsangan. Anak-anak, tahukah kalian di Indonesia terdapat ribuan spesies burung? Berdasarkan hasil penelitian Organisasi Nirlaba Burung Indonesia, jumlah spesies burung di Indonesia untuk tahun 2019 mencapai 1.777 spesies. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Ibu ada bilangan ini. Kita lihat yang di kotak berwarna biru. Ada angka 1.000. Ya, ini dibaca 1000 ya. Ingat, ada 4 angka di situ. Kalau 4 angka berarti sudah masuk dalam ribuan. Dulu di kelas 2 kalian sudah belajar sampai ratusan. Nah, kalian harus ingat ya, kalau kita urutkan dari belakang, 0 yang di belakang sendiri itu adalah satuan. Kemudian 0 yang kedua dari belakang adalah puluhan. 0 yang ketiga dari belakang adalah ratusan. Dan angka 1 adalah ribuan. Maka dibaca 1000. Bilangan berikutnya adalah dibaca 2000. Bilangan selanjutnya dibaca. Kemudian kita lihat bilangan yang ada pada kotak berwarna biru. Nah, kita harus tahu dulu bahwa angka yang paling depan ini adalah ribuan. Maka angka 4 ini kita bisa membacanya 4000. Lalu ratusannya adalah angka 1. Kalau ratusannya ada 1 berarti dibaca 100. Karena puluhannya 0 dan satuannya 0. Jadi bilangan ini dibaca 4000. Selanjutnya kita lihat di kotak berwarna oranye ada angka 5 menempati tempat ribuan. Berarti dibaca 5000. Angka 2 menempati tempat ratusan. Berarti 200. Angka 5 menempati tempat puluhan. Berarti dibaca 50. Dan 0 menempati tempat satuan. Jadi, kita bisa membaca 5250. Kemudian, kita lihat pada kotak berwarna merah. Setelah kita mengenal ribuan, kita akan mengenal yang ada di kotak berwarna merah dibaca 10.000. Anak-anak harus mengenal bilangan sampai 10.000 di kelas 3 ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Kita lihat pada kotak biru. Di situ tertulis 7.000. Maka kita bisa menulis, kita tulis dulu angka 7. Lalu titik. Kemudian kita beri 03 di belakangnya. Karena tidak ada ratusannya dan tidak ada puluhannya serta tidak ada satuannya. Dan angka yang ada pada kotak berwarna biru dibaca 7.000. Ditulis 7.000. Kemudian kita menuju ke kotak selanjutnya berwarna merah, 2700. Nah, kita menulisnya, kita tulis dulu angka 2, lalu ratusannya 700.
puluhan dan satuannya tidak ada, maka kita menulisnya 2.700, dibaca 2700. Selanjutnya kita menuju ke kotak berwarna hijau. 5.550. Maka kita tulis dulu ribuannya angka 5, ratusannya 5, kemudian puluhannya 50. Dan satuannya tidak ada. Maka kita tulis 5.550. Dibacanya 5.550. Anak-anak, kita menuju ke page selanjutnya. Di situ ada 8.345. Maka ditulis ribuannya 8, ratusannya 3, puluhannya 4, satuannya 5. Jadi ini lengkap ya. Jadi cara menulisnya 8.345. Kemudian selanjutnya kita lihat pada kotak berwarna coklat. 3060. Maka kita tulis ribuannya ada angka 3, ratusannya tidak ada ya di situ. Kemudian puluhannya ada angka 6, satuannya tidak ada. Maka kita menulisnya 3.060. Kemudian kita lihat pada kotak berwarna merah. 2.577. Maka ditulis ribuannya ada angka 2, ratusannya ada angka 5, puluhannya ada angka 7, dan satuannya ada angka 7. Jadi kita menulisnya 2.577. Anak-anak, hari ini kita telah belajar apa saja ya? Iya, hari ini kita telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita sudah tahu ciri-ciri kupu-kupu, ciri-ciri burung. Kita juga sudah menyanyikan lagu kupu-kupu. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara membaca bilangan serta menulis bilangan ribuan. Jika anak-anak ada kesulitan dalam belajar atau ada hal yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa tanyakan ke ibu guru ya. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.